Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini hari Ahad tanggal 31 Juli 2022. Alhamdulillah kita di penghujung bulan Juli. Banyak sekali kisah sejarah yang kita ukir di bulan Juli. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin dewasa, menjadikan kita semakin mawas diri sebagai insan yang bermanfaat, menjadikan hidup kita ke depannya lebih bagus, lebih baik lagi. Bermanfaat bagi semuanya, bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi sesamanya. Amin, Allahumma amin. Dan yang terpenting mudah-mudahan lembaran baru di bulan-bulan berikutnya dan tahun Hijriah, tahun baru kedepannya, mudah-mudahan rezeki kita semakin banyak, semakin berkah, rezeki banyak, berkah, umur panjang, barokah, dan seterusnya. Itu harapan-harapan kita, harapan dan doa kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Di sini ada dua piece golok sembelih inovasi terbaru dari tim kami, tim GSN Corporation. Perhatikan dan simak, keren, cakep. Biasanya yang panjang-panjang itu model buih. Nah, ini memang model buih handle-nya, tapi ujungnya lancip turun. Handle kita pilihkan yang keras, galih sono keling, beksinya dalam, dipin pakai dural. Aksesorisnya sono keling, serangkanya mangga hutan, tutup bawah ini sono keling, tanpa simit meeting, tidak ada simit meetingnya, sehingga mohon maaf untuk yang kidal bisa diselipkan di ikat pinggang sebelah kanan, bagi yang normal ikat pinggang sebelah kiri. Karena ada beberapa yang kidal juga, mohon maaf ya, itu sudah terbiasa, kebiasaan, ya kita maklumi, memang itu adat ya, masuk adat, jadi kita tidak bisa harus kanan ya, tidak bisa karena sudah masuk adat. Baik, seperti ini bentuknya, cakep. Ketika membawa diselipkan, ketika mencabut perhatikan, set mencabut gini, dipegang tangan kanan untuk gagang atau handle-nya, lalu tangan kiri kita diputar begini, tidak digenggam, tidak digenggam saat mencabutnya, tidak digenggam begini, tidak digenggam begini ya. Perhatikan, tidak digenggam, sekali lagi.
karena di sini serangka ini hanya dilem, dan itu lem G, lem kayu. Paling banter itu lem kayu, tapi ini kebanyakan lem G, jadi sangat berbahaya sekali buat kita sendiri. Jadi begini, saat mencabut, set, pegang, putar, set gini, lalu ditarik. Hindari dan jauhkan jari jemari kita ke serangka, pada bagian serangka depan ini. Ditarik gini, punggung bilahnya yang digesekkan, jangan sampai mata bilah menggesek sopal. Kalau mata bilah sering-sering menggesek sopal, nantinya akan menjadikan bilah kita semakin berkurang ketajamannya. Bilahnya seperti ini bentuknya, cakep banget, ujungnya ini cakep ya. Nah ini untuk dorong murni, enak banget, dorong murni. Modelnya yang panjang ini yang tajam. Kita ukur dulu, ini materialnya baja Perjeep Land Rover. Perjeep itu bagus untuk dijadikan material sembelihan. Panjang bilahnya 41 cm, 41. Terlebar di ujung ini hampir 4 cm, ya 4 cm kurang 1 mili. Untuk ketebalannya 4 mili menipis, sangat presisi dan rapi banget. 41, cakep. Selanjutnya kita tes, mana tisu. Tisu, ada kresek, ada kertas. Media untuk mengetes ketajaman peralatan sembelihan. Ya, standar SKKNI menggunakan kertas HVS. Kalau bisa sampai selis tisu untuk sembelihan ini ya, bilah untuk sembelihan, jika sampai dia selis tisu maka ketajamannya di atas rata-rata, karena standarnya hanya menggunakan kertas HVS. Ketika digesekkan halus pun ada dengar suaranya, halus pun bisa dibedakan dari suaranya. Kalau di kertas HVS itu suaranya masih keras, berarti kurang halus, tajamnya itu kurang halus, harus disetrobing, nanti bisa halus bunyinya. Terus di kertas HVS juga tidak bisa dibohongi ketika ada chipping atau rolling. Nah itu, tapi ketika bisa naik di tisu, berarti ketajamannya di atas rata-rata. Untuk sembelihan, semakin flat maka bilah itu semakin layak dipakai. Tapi kalau untuk tebas, semakin ngonvek itu kuat, karena beda peruntukannya. Jadi media untuk mengetes ketajaman daripada pisau atau golok sembelihan, bilah sembelihan, itu bukan koran, bukan ban, bukan juga kayu, dengan alasan apapun supaya nanti kalau kena tulang bagaimana, itu beda peruntukan, beda ya. Seperti itulah, punya dasar masing-masing. Perhatikan, seperti ini, ajib banget, halus, tergunting. Nanti misalkan terus berkurang ketajamannya, tinggal disetroping. Gunakan setroping yang ada setroping kulit. Di GSN ini sedang digarap, ini stoknya kosong, sedang kita garap untuk setroping premium seperti ini. Terus dinaikkan di kulit domba. Terkadang tidak mau di domba, di kulit domba. Terkadang hanya maunya di yang halus, yang kasar saja, seperti itu. Kalau misalkan terjadi chipping atau rolling, tinggal dihoning, dirapikan dulu, terus selanjutnya di setroping. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk yang kedua full ke galih sonokeling, motifnya cakep, peksinya dalam, dipin pakai dural, bilahnya seperti ini bentuknya.
Untuk materialnya sama, baja Persib Land Rover. Cakep. Panjang bilahnya 41,6. Terlebar di bagian sini nyudut ini hampir 4 cm, 3,8 atau 3,9 ya, dipotong 4 cm, tapi saat di finishing dapatnya seperti itu, pasti ada berkurangnya 1 mili. Untuk ketebalannya 4 mili menipis. Seperti ini. Nanti biar tahu kalau misalkan dipakai sembelihan, saya sendiri pakai di RPH dengan ketajaman selis kertas itu ngoyo banget, padahal metode sembelih yang saya pakai gaya dori itu sangat ngoyo. Jadi saya selalu memakai yang sampai selis tisu, material baja apapun. Kalau tidak selis tisu, saya itu nyembelih di RPH kurang percaya diri, karena sudah terbukti meskipun selis tisu tapi berkurang ketajamannya dan saya lupa menstroping, maka akan terjadi ngoyo saat tariknya. Dorongnya seperti berat, tidak seperti biasanya cas gitu, itu agak berat. Begitu saya tarik itu ngoyo banget tarikannya, itu karena ketajamannya sudah berkurang. Jadi bisa dimengerti dan difahami ketika saya teskan di kertas sampai di tisu, maka di situ ketajaman ada pembeda. Walaupun standarnya sembelihan di kertas sudah cukup, tapi ketika saya pergunakan sama-sama di RPH-nya bedanya. Ukuran berapapun, asalkan dia selis tisu halus, sudah enak, cers gitu. Tentang ketahanan ketajaman, awetnya berapa ekor dan lain sebagainya, itu banyak hal lagi, banyak faktor atau banyak sebab yang kita bisa ungkapkan nantinya. Misalkan sepuhannya, itu kadar sepuhan, materialnya, terutama materialnya, cara olahnya seperti itu. Terus juga saat finishingnya, terus saat dipergunakannya juga, karena meskipun tadi saat mencabutnya dia nggak terasa mata bilah ini menggesek sopal, ketajaman juga berkurang. Terus ketika menyembelih di Idul Kurban, digesekkan walaupun sudah ngabiak, sudah kebuka, sudah putus, tetap digesekkan. Beberapa kali gesekan sampai membentur tulang, nah itu juga ketajaman juga berkurang, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat tayangan ini, dan mohon maaf bila mana banyak salah-salah kata. Akhiran walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.